Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai UKM dan internasional, perdagangan internasional. Dipersilakan. Usaha kecil dan menengah merupakan sebuah usaha yang dikelola secara perorangan dan tidak berada di bawah naungan hukum. Perbedaan antara usaha kecil dan usaha menengah dapat dilihat dari banyaknya karyawan yang bekerja. Usaha kecil mempunyai jumlah tenaga kerja antara 5 sampai dengan 20 orang dengan pencapaian omset paling rendah 200 juta per tahunnya. Sedangkan untuk usaha menengah, jumlah tenaga kerjanya bisa lebih dari 20 orang dan hampir mencapai 100 orang. Untuk modalnya sendiri, UKM mempunyai modal sendiri tanpa menggunakan modal asing dan tidak juga termasuk dalam ekonomi yang formal di bawah pemerintah. UKM tidak jarang dipandang sebelah mata oleh pemerintah atau lembaga-lembaga keuangan ekonomi lainnya. Padahal pada nyatanya, UKM itu dapat memberikan dampak yang cukup besar karena menyediakan berbagai lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah pengangguran sekaligus meredam adanya tindak kriminal karena pengangguran. Jadi, dalam perdagangan internasional, UKM sendiri saling berkaitan. Ini dikarenakan dalam perdagangan internasional terdapat hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain, di mana UMKM ini mengembangkan usaha kecilnya dengan mengikuti internasionalisasi. Internasionalisasi merupakan proses keterlibatan pengusaha ke dalam pasar global yang dilakukan secara bertahap. Ini bertujuan untuk mengarahkan dan membangun sumber daya yang ada di UMKM. Selanjutnya adalah UMKM dalam perekonomian nasional. Sebagai usaha kecil, keberadaan UMKM dalam kehidupan masyarakat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, di mana UMKM memberikan kesempatan lapangan pekerjaan. Ini berarti semakin banyak UMKM, semakin banyak lapangan pekerjaan. Dalam artian, UMKM ini membantu pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan lapangan kerja yang tersedia. UKM juga turut andil dalam menyumbang pendapatan negara melalui kegiatan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor ini tak lain dikarenakan pesatnya produksi dari UMKM. Data dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM pada tahun 2019 menyebutkan unit ini terhitung menyumbangkan produk domestik bruto 58,17% terhadap jumlah keseluruhan PDB. Eskalasi UKM dalam hal produksi barang maupun jasa juga meningkat lebih besar dibanding dengan usaha besar. Dapat disimpulkan bahwasanya UKM sebagai usaha kecil tidak dapat dikesampingkan posisinya. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk mencetak lapangan pekerjaan baru dan memproduksi barang ataupun jasa yang berkembang sangat signifikan. Dengan adanya UKM yang berkualitas baik, hal tersebut akan berimbas kepada peningkatan pendapatan devisa negara melalui ekspor-impor. Peranan ASEAN terhadap internasionalisasi UMKM. Di negara-negara Asia, termasuk Asia Tenggara, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan ekspor-impor. Walaupun UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik serta menjadi supplier terhadap MNC atau multinational corporation, tidak sedikit UMKM yang tidak menyadari terhadap beberapa potensi yang dimiliki oleh usahanya. Ketidaksadaran terhadap potensi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya dalam iptek dan kurangnya relasi untuk mempromosikan usahanya. Permasalahan yang terjadi pada UMKM seperti kurangnya akses pasar maka dapat diminimalisir dengan adanya ASEAN. ASEAN sendiri merupakan sebuah organisasi yang menyediakan wadah kerjasama dalam wilayah Asia Tenggara. Ya, dengan adanya ASEAN, setidaknya dianggotai oleh 10 negara di Asia Tenggara dapat membantu permasalahan kurangnya relasi ataupun akses pasar yang dihadapi oleh UKM di Asia, khususnya wilayah Asia Tenggara. Pusat studi ASEAN melalui kajian-kajian atau pembahasannya mengenai keunggulan serta permasalahan yang dihadapi oleh UKM, juga mendukung upaya pemerintah negara-negaranya untuk mengembangkan peran UKM di dalam ASEAN. Ya, jadi yang dapat saya simpulkan dari penjelasan tadi yaitu UKM merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh perseorangan, suatu usaha yang kecil
yang memiliki karyawan sebanyak 5-20 orang dengan penghasilan paling rendah 200 juta per tahun. Mengingat UKM merupakan usaha perseorangan, UKM berdiri sendiri dengan modal mandiri, tanpa ada ikut campur tangan atau pihak asing. Dengan melakukan inovasi-inovasi, UKM dapat berpotensi untuk menyerap lebih banyak tenaga sehingga nantinya dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Selain itu, UKM juga dapat bekerja sama dengan berbagai negara dengan menyumbangkan usahanya dan mengikuti internasionalisasi yang merupakan keterlibatan pengusaha ke dalam pasar secara global dengan proses bertahap yang bertujuan untuk menyerahkan dan membangun sumber daya yang ada di dalam UKM. Internasionalisasi ini juga dapat mendorong UKM untuk berperan dalam menyumbangkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor impor. Internasionalisasi tidak selalu berjalan mulus. Banyak masalah yang terjadi seperti adanya kekurangan di bidang ilmu pengetahuan, adanya kurang relasi, dan ASEAN sebagai organisasi menyediakan wadah kerjasama di wilayah Asia Tenggara, yang mana hal ini membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada negara-negara Asia Tenggara melalui pembahasan mengenai keunggulan serta permasalahan yang dihadapi oleh UKM. Hal ini juga mendukung upaya pemerintah berbagai negara dalam pengembangan peran UKM di ASEAN. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.